Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Nani Channel di part 2 ya. Masih seputar YouTube versi Nani Channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang tips YouTuber untuk segera memulai channel YouTube kalian. Nah, for your information, semua itu nggak ada yang mudah ya. Jadi kalian bisa tahu kan, tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Jadi semua itu berproses untuk bisa mencapai hal yang indah. Tapi nggak ada yang semua itu mudah. Jadi semua itu butuh proses untuk menjadi seorang content creator, menjadi pebisnis online. Jadi semua itu bertahap ya, step by step ya. Jadi kalau misalnya kalian udah terobsesi menjadi content creator, kalian tanamkan sama diri kalian itu, kalian membuat channel YouTube itu untuk apa? Manfaatnya itu untuk orang itu seperti apa? Jadi kalian harus tanamkan, jangan kalian itu membuat channel YouTube dengan setengah-setengah. Jadi kalau bisa kalian itu harus tekadnya itu harus bulat, harus sesuai sama keinginan kalian. Jadi kalau misalnya hal apapun itu memang dilakukan itu dengan proses yang tidak mudah, tapi untuk hasil yang indah ya guys. Nah, untuk tips YouTuber itu, yang pertama itu, kalian itu harus segera memulai ya. Nggak usah pusing-pusing, entah kalian belum mendapatkan persyaratan 1000 subscriber, persyaratan 4000 jam tayang. Jadi mulai dulu, action dulu. Jadi kalian nggak bakalan tahu kalau kalian nggak memulai. Jadi kalian nggak bakalan tahu hasilnya kalau kalian nggak bakalan selangkah lebih maju ya. Jadi nggak usah pusing-pusing persyaratan. Jadi kalian fokus aja, nanti pelan-pelan itu persyaratan mengikuti. Mendapatkan subscriber dari yang nol, bayangin dari Nani Channel itu nol banget. Aku nggak tahu YouTube itu seperti apa. Aku tuh modal nekat, bener-bener dari nol banget sampai istilahnya dimonetisasi menjadi program partner YouTube. Itu tuh nggak mudah guys, itu butuh usaha, kemauan, tekad yang bulat. Kalian kalau misalnya aku lagi ngeblank aja nih, lagi males gitu, nggak dapet apa-apa di YouTube gitu. Contohnya awal-awal kan nggak dapet apa-apa di YouTube, males gitu bikin video, capek-capek doang gitu. Ya itu memang suatu proses, jadi nggak ada yang mudah untuk mendapatkan hasil yang indah. Jadi kalian itu harus terus buat konten semenarik mungkin. Intinya kalau aku bilang ya, kalau misalnya YouTube itu adalah investasi kalian. Jadi kalian itu istilahnya kayak menabung aja lah, sehari menabung 1000, lama-lama jadi bukit. Jadi investasi kalian tuh banyak. Jadi di saat kalian sudah menjadi program partner YouTube, sudah menjadi konten kreator, jadi istilahnya dari video-video kalian itu udah bisa dimonetisasi. Setidaknya itu kan mendapatkan suatu dolar. Jadi setiap dolar itu bisa diakumulasikan saat video kalian itu ditonton orang beberapa banyak. Jadi intinya kalian fokus aja buat konten, upload setiap saat, jangan pikirin videonya sepi, penontonnya gimana. Kalian fokus aja. Nanti kalau kalian YouTuber itu biasanya kalau kalian buat konten dengan kualitas bagus, penonton itu akan mengikuti guys. Jadi usahainnya video kalian itu harus bagus dulu, baru orang itu mau nonton. Nah, jadi YouTuber itu tetap harus action, nggak usah pusing-pusing persyaratan mengikuti, konsisten aja. Okay. Kalian fokus, nah itu lama-lama itu bakalan subscriber itu mengikuti. Intinya harus optimis dan yakin dan percaya diri aja guys. Next. Nah, jadi targetnya itu ibu-ibu yang suka masak, yang hobi masak, yang mau tahu resep-resep terbarunya itu apa aja. Contohnya kan resep masakan itu kan banyak ya. Jadi targetnya umur 18 tahun sampai 50 tahun itu ibu-ibu. Pasti dia bakalan nonton. Contohnya cara masak bolu rebus gitu yang enak. Nah, di situ ada beberapa poin. Jadi kan istilahnya entah masak kue, entah masak ayam goreng crispy, itu kan banyak banget. Jadi setiap resep itu dari konten kreator itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda tergantung sama konten kreator tersebut.
entah pengeditannya juga itu adalah nilai untuk kalian itu bisa ditonton atau video kalian itu bisa berkualitas tinggi ya guys. Nah, di saat kalian sudah action, udah memulai ke tahap udah terbiasa berbicara, udah ke tahap kalian sudah sering buat video. Nah, kalian di situ lama-lama menjadi mahir. Mahir itu bisa karena terbiasa dengan kalian membuat video setiap hari contohnya. Dengan kalian manfaatkan fitur-fitur pengeditan, tak kalian manfaatkan fitur-fitur peralatan YouTube. Nah, kalian udah terbiasa di poin itu. Nah, kalian masuk ke kategori mahir karena kalian sudah bisa. Jadi kemungkinan kalian itu naik level ya. Kemungkinan kalian bisa naik level yang tadinya ngomongnya nak ninu itu bakalan bisa. Itu yang kedua itu kalau misalnya kalian tidak tahu apa yang kalian mau bicarakan, kemungkinan kalian bisa catat poin-poinnya. Nah, di situ kalian bisa lancar bicara. Nah, di situ kalau misalnya kalian dalam memasak itu, contohnya dari poin-poin itu kalian sudah bisa lebih pandai dalam pengeditannya, dalam kalian syutingnya, dalam pencahayaannya udah bisa kalian bisa lebih bagus, lebih better. Jadi kemungkinan konten kreator nggak ada konten kreator yang awalnya itu langsung bagus ya. Jadi semua itu cuman iseng-iseng, awalnya iseng-iseng. Nah, kalian sudah bisa dan action, nah baru mahir. Mahir itu kalian bisa benahi semua. Jadinya kalau kalian yang awalnya apa sih dari video kalian kan pasti kan kalian putar lagi. Nah, di situ kan kalian putar lagi, kalian bisa evaluasi video kalian itu yang kurang apa. Dalam pembicaraannya itu apa yang kurang, terus isi kontennya apa, teksnya itu yang kurang apa. Nah, di situ kalian poin-poin itu kalian catat kan, jadi kemungkinan kalian di next video berikutnya itu kalian bisa mahir karena terbiasa, udah bisa. Kalian tadinya buat video satu aja pengeditannya sulit ya, kalau kalian udah terbiasa itu satu hari 3 edit video itu bisa. Jadi kemungkinan itu karena terbiasa. Jadi tipsnya itu konten kreator harus memulai, nggak usah pusing-pusing. Jadi kemungkinan kalau udah memulai, udah tahu rules-rulesnya mau kemana, kemungkinan kalian itu bisa mahir dan upload video itu setiap saat. Nah, tip yang ketiga yaitu kalian bisa buat konten YouTube itu. Nah, contohnya kalau kalian hobi apa? Hobi apa kalian bisa tuangkan di channel YouTube kalian? Ide apa, hal-hal yang bisa kalian tonjolkan ya, karena semua hal apapun itu bisa kalian tuangkan dalam berupa video ya. Jadi setidaknya contohnya orang itu nonton YouTube Nani channel apa? Seputar Android ya, entah aplikasi Messenger error segala macam. Orang kan pasti nonton tuh searching cara mengatasi Messenger error. Nah, di situ kan dia searching. Nah, di situ ada tutorial Nani channel. Di situ kan Nani channel itu menampilkan tampilan recordernya, handphonenya, tampilan handphonenya, contohnya recordernya itu tampilan layarnya ya. Dari tutorial itu dia langsung masuk ke aplikasinya dengan pengeditan dan segala macam. Jadi orang itu bisa terbantu. Yang tadinya messengernya error jadi bisa. Itu adalah poin penting untuk konten kreator bisa menuntaskan permasalahan dari penonton. Apa? Contohnya kalau misalnya kalau kalian konten kreator nggak mungkin kan buat video, sekedar buat video kalau nggak ada manfaatnya orang bakalan males nonton. Contohnya dia yang tadi aku bilang, tutorial cara mengatasi messenger error. Kalau ngomongnya aja nggak jelas, nggak ada tampilan handphonenya, layarnya itu mau kemana arahnya gitu, pencet apa, klik apa gitu. Kalau misalnya itu kan biasanya kalau tampilan layar itu biasanya kalau Nani channel tampilan layar handphonenya ada aplikasinya, pencet ini loh, ada logonya loh, ada tanda panahnya, pencet ini, pencet ini. Jadi kan kemungkinan orang bisa terbantu. Jadi manfaatnya untuk nonton dari messenger itu yang tadinya tidak bisa terbuka, dengan klik tombol hapus captcha, hapus data messengernya, hapus chat spam messengernya, kemungkinan itu baru bisa. Jadi itu adalah solusi untuk kalian konten kreator bisa membuat penonton itu puas nonton channel YouTube kalian, karena setidaknya terbantu saat nonton konten kalian. Itu penting banget guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya hobi, contohnya kalau misalnya kalian punya hobi apapun, kalian bisa tuangkan. Kalau misalnya kalian punya kreativitas atau hal-hal yang mungkin kalian bisa jual, itu bisa ya guys. Intinya setidaknya
ada hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya kalian punya ilmu, kalian bisa tuangkan dalam berupa video, orang itu nonton gak cuma-cuma dapat ilmu juga, kalian bisa membuat video dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, itu kemungkinan itu kalian bisa mendapatkan hobi yang terbayar itu guys. Nah yang terakhir itu YouTube itu bukan sekedar hobi, tapi juga kalian bisa berbisnis ya. Kalau misalnya kalian, contohnya kalau misalnya YouTube kalian itu udah besar ya, karena kita ke tahap awal itu dari nol banget. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan kondang, kita itu masih butuh belajar, masih butuh ilmu, masih haus ilmu, jauh dari konten-konten yang sudah besar gitu. Tapi kita tetap terus belajar. Kita bakalan terus belajar sampai hal-hal yang tadinya tidak mudah menjadi indah gitu. Nah, di sini YouTube itu juga bisa menjadi ladang bisnis. Nah, contohnya ya, dari beberapa poin. Dari contohnya WhatsApp Nani Channel ya, yang tadinya orang nggak tahu Nani Channel siapa, kita ada WhatsApp bisnisnya, ada jualan produknya, ada link YouTube-nya yang tadi orang nggak tahu kita konten kreator jadi tahu konten kreator karena ada link di WhatsApp bisnis gitu. Yang tadinya kenal aku nggak siapa-siapa karena dia tahu, oh dia udah punya followers segini, oh dia jadi YouTuber loh gini-gini. Karena dari WhatsApp bisnis itu kelihatan ada link YouTube kita, ada segala macam, itu adalah bentuk promosi. Setidaknya itu kalian punya aset yang kalian bisa manfaatkan di sosial media. Asetnya itu berupa follower, berupa kayak sosial media kalian yang sudah banyak pengikutnya. Karena kalau misalnya kalian bisa lihat, itu istilahnya poin-poin yang membuat kalian itu lebih unggul ya guys. Meskipun kita bukan siapa-siapa, tapi kalau misalnya kalian nggak munafik kan, kalau misalnya kalian lihat Instagram segala macam yang sudah centang biru, kalian pasti wow banget sama orang itu. Nah contohnya kalau misalnya aku nih jualan tempe ya, karena aku bukan siapa-siapa nggak mungkin kan langsung laku. Tapi kalau misalnya aku artis ya, kemungkinan itu bisa sekejap langsung laku karena dia itu punya nama, punya kondang, punya follower. Itu keuntungan yang dia dapatkan karena dia mempunyai aset gitu guys. Nah jadi kalau misalnya penonton itu, kalian jangan salah ya, penonton itu bakalan perhatiin kalian ya. Istilahnya audiens lah penonton. Audiens itu adalah keluarga online kita. Jadi itu keluarga online meskipun nggak terlihat karena tampilan dari fotonya aja, tapi itu adalah keluarga online kita yang tadinya awalnya Nani Channel dari YouTube 0 subscriber, followernya nggak ada, kemungkinan bisa sampai sekarang kan udah 4.000 subscriber segala macam. Itu adalah keluarga online kita yang kalian bisa berinteraksi, kalian harus bisa menghormati, kalian harus bisa istilahnya ngebantu, support segala macam, karena itu adalah yang menunjang kita itu bisa lebih bagus lagi, lebih sukses lagi, yang mengacu kita, yang support kita. Intinya audiensmu adalah keluarga online kita. Jadi kemungkinan itu, contohnya Nani Channel ya, dari awal 0 subscriber sampai followernya nggak ada ya, dengan adanya follower, dengan adanya penonton ya, itu mendapatkan dolar, mendapatkan rupiah dari YouTube. Itu karena ada yang nonton. Nah itu keluarga online kita itu yang nonton. Jadi kemungkinan kita mendapatkan penghasilan dari situ, dari keluarga online kita itu kita mendapatkan dolar. Iklan-iklan muncul di setiap video kita. Dari video-video kita itu kan ada banyak tuh durasinya. Dari awal video ada iklannya, dari tengah ada iklannya, dari belakang ada. Nah di situ kan yang nonton video kita itu siapa? Yaitu audiens, keluarga online kita, yang meskipun itu kalian harus hormati, kalian harus support juga, kalian harus bantu dia untuk bisa menyelesaikan masalah dari aplikasi tersebut. Contohnya, intinya kalian harus bisa, penonton itu bakalan stay nonton channel YouTube kalian. Itu penting banget guys. Nah kalau misalnya dibilang subscriber atau follower kalian itu, jangan salah, itu bukan sekedar angka, tapi adalah
seseorang yang bisa memacu kalian itu bisa lebih sukses. Jadi itu bener-bener seseorang yang support kalian, karena dengan itu orang itu bakal nambah lagi. Jadi kemungkinan itu bukan sekedar angka, tetapi dia itu bisa stay nonton, pantengin kalian, mengetahui tentang kalian, personal brandingnya, hal-hal yang penting. Jadi kemungkinan itu audien yang memacu kita untuk bisa lebih sukses. Itu guys penting banget untuk YouTuber. Jadi tetap hormati, tetap support, tetap harus saling. Kalau biasanya kalau aku ya, ada yang komen-komen yang kiranya aku bisa, aku jawab, aku kasih love agar dia tidak patah semangat. Kalau misalnya dia nggak bisa mengatasi masalah itu kan, karena kan, nah contohnya dalam arti kata video itu cara mengatasi messenger error. Nah ada beberapa orang yang ngerti, tapi ada juga yang nggak ngerti di situ. Nah di situ yang nggak ngerti itu aku jelasin, gini loh kak, gitu. Kalian misalkan balas komentarnya, gini loh kak, kakak harus perhatiin video itu jangan setengah-setengah gitu. Jadi kemungkinan itu kalian bisa hormati, karena di itu penonton kalian itu yang nanti bakalan nonton lagi. Kalau kalian cuek, dia komentar aja kalian cuek, ya gimana orang bisa kenal deket gitu. Jadi intinya apapun itu, kecuali kalau misalnya video kalian, nggak semua kan YouTube itu ada komentar itu yang bisa nanti channel balas, nggak semua, itu tuh banyak. Jadi beberapa poin aja, tapi yang kiranya itu orang itu kesulitan ya, kalian bantu dengan komentar. Nanti ya kak, aku akan bahas video berikutnya kalau kakak nggak ngerti. Nah kalau misalnya kakak ngerti, kakak bisa nonton video ini gitu. Nah kalian bisa juga jawab pertanyaannya. Jadi kemungkinan itu orang bakalan, oh ini YouTuber aktif, menghormati gitu-gitu. Intinya jangan pernah kalian cepat puas, terus aja kalian berikan hal-hal yang positif di YouTube. Nah nanti kalian juga bakalan dapat hal-hal yang positif. Jadi tidak ada yang mudah, semua itu tidak ada yang mudah untuk mendapatkan proses yang indah ya guys. Oke guys, segitu dulu tentang tips untuk konten kreator Fashion and Channel 2023 ya. Untuk tahapnya itu intinya jangan pusing-pusing, harus memulai action dan mau belajar. Itu sih poin-poin pentingnya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh like untuk bagi kalian yang suka di channel YouTube aku, untuk subscribe bagi kalian yang suka, dan komentar saran aku buat video apa lagi, karena saran kalian itu bisa membuat channel YouTube nanti bisa lebih selangkah lebih maju. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. See you next video. Bye.